Say that I'm the one, 'cause you want to. Really not pretend, even when the sky gets low, even when the sun don't shine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sein Sejarah Indonesia Podcast. Bersama saya Najwa Alia dan saya Zorehana. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang sejarah kesenian dari Kalimantan Selatan, yaitu teater Mamanda. Mungkin sebagian besar orang masih belum kenal ya dengan teater Mamanda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengundang beberapa narasumber yang akan kami tanya-tanya seputar kesenian Banjar teater Mamanda ini. Dan ini adalah bintang tamu kita pada hari ini. Halo. Baik, sebelum kita memasuki podcast hari ini, dipersilakan bagi para bintang tamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Nadia Putri Suswoyo. Saya Jalpa Naila. Dan saya Nurizatul Hasanah. Nah, terima kasih ya buat para bintang tamu kita udah nyempetin buat datang ke studio. Sama-sama. Ya, meskipun kami ini tahu ya, pasti kalian ini pada busy ya, sibuk-sibuknya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Masih ada. Terus bagaimana nih kabar kalian nih? Sekolahnya lancar aja atau enggak? Alhamdulillah lancar, baik semuanya juga. Alhamdulillah ya. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan lancar aja ya kerjaannya. Uang lancar. Kalau duit lancar ya? Lancar. Lancar banget ya, iya lancar banget tentunya duit. Nah, pada sesi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih sambil sharing-sharing sedikit mengenai teater Mamanda. Yang pertama, kalian bisa cerita sedikit nggak apa sih teater Mamanda itu? Apa sih asal-usul teater Mamanda itu? Oke, bisa dong. Jadi saya mau jelasin dulu nih sedikit asal dari teater Mamanda ini. Awalnya, Mamanda adalah sebuah kesenian Badamuluk yang dibawa oleh rombongan Abdul Muluk dari Malaka. Dulu di Kalimantan Selatan bernama Komedi Indra Bangsawan. Persinggungan kesenian lokal di Banjar dengan Komedi Indra Bangsawan melahirkan bentuk kesenian baru yang disebut dengan Ba'a Abdul Muluk atau lebih tenar dengan Badamuluk. Kesenian ini hingga saat ini lebih dikenal dengan teater Mamanda. Mamanda itu kan terdiri dari dua kata ya. Jadi kata pertamanya adalah mama, yang berarti Mamarina. Oh, berarti mama bukan berarti mamah ya? Ya, bukan dong. Kalau di bahasa Banjar itu mama, itu artinya Mamarina. Paman, ya gitu. Oh, paman ya artinya. Paman. Nah, yang kata keduanya yaitu adalah Nda. Nda itu berarti yang terhormat. Nah, jadi secara keseluruhan berarti Mamanda adalah paman yang terhormat. Biasanya sambutan gitu untuk paman. Oh, gitu. Paman. Kemudian sebenarnya Mamanda ini mirip ya sama Lenong. Tahu Lenong nggak? Oh, tahu yang dari Lenong. Sunda ya? Iya, Betawi ya. Oh iya, Betawi ya. Betawi ya. Iya, Betawi dong. Betawi dong Mbak, gimana sih Mbak? Ya, mirip banget ya. Betawi kan dari Sunda juga ya. Beda. Beda Oh, sih. iya, beda ya. Oh, beda. Iya, setuju sih. Oke, kalau dilihat dari hubungannya mirip Mamanda ini sama Lenong. Dari hubungan antara penonton sama pemainnya sendiri gitu. Tapi ya perbedaan dari kesenian Lenong sama kesenian Mamanda itu apa sih? Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Tapi kalau Lenong itu dia berkembang mengikuti perkembangan zaman, ceritanya itu dikemasnya. Tapi kalau Mamanda ini dia monoton. Ceritanya Maksudnya itu monoton tuh gimana? ya, ceritanya itu berdasarkan kerajaan. Temanya itu zaman dahulu dan tuh berdasarkan kerajaan seperti itu. Monoton Sedangkan lah. kalau Lenong itu kayak apa ya? Mengikuti ceritanya itu mengikuti perkembangan zaman. Iya, gitu modern ya. Pokoknya dikemasnya sesuai zaman lah intinya. Beda banget sama Mamanda. Mamanda sendiri itu kan ya pokoknya udah saya jelasin tadi berdasarkan kerajaan-kerajaan zaman dahulu seperti itu. Kalau Mamanda ada komedinya nggak? Mamanda ada juga komedinya. Oh. Cuman beda seperti Lenong. Lenong itu kan komedinya lebih ditonjolkan seperti itu. Oh iya. Nah, Daripada ceritanya ceritanya disampaikan dalam. tersendiri ya. Betul sekali. Kalau penemu Mamanda itu siapa sih? Sama siapa? Kan tadi tentang teater ya. Siapa aja tokoh-tokoh yang ada di dalam teater itu? Nah, untuk pertanyaan itu, jadi pertama kali Mamanda itu kan dibawakan oleh rombongan Abdul Muluk. Ya. Oh yang tadi ya, makanya namanya Badu. BA Abdul Muluk seperti itu. Abdul Muluk. Iya. Lalu tradisi cerita dalam Mamanda selalu menghadirkan tokoh tetap seperti Wajir,
Mangkubumi, Sultan, Panglima Perang, Perdana Menteri, Permaisuri, Putri Raja, Pangeran, Pengawal berarti Kerajaan, Hadam, Jin, Inang, Rampok, dan orang kampung. Nuansa cerita seputar kerajaan inilah yang menjadi ciri khas dari Mamanda, sehingga seperti menjadi sebuah paket. Pakem ya. Jadi menunjukkan kayak kisah kerajaan Iya, dan zaman dahulu lah. tokoh-tokohnya juga Iya. tokoh kerajaan gitu ya. Tentunya. Masa tokohnya yang zaman sekarang kan namanya kan nggak sesuai ya, agak nggak Bener, nyambung iya. seperti itu. Lebih ke drama ya. Beda, ini kan Mamanda ya, sini khas Banjar. Oh itu tadi kan siapa saja yang terlibat dan tokoh-tokoh yang ada di dalam teater Mamanda. Terus kapan sih Mamanda ini pertama kali ditemukan? Kalau untuk Mamanda ini ditemukan sekitar tahun 1897. Cukup lama ya. Ya lama-lama. Sekitar berapa tahun ya itu ya? Udah berpuluh-puluh tahun ya. Iya, yang tentunya lebih tua dari kita dong. Kita 1980? 1897. Seratusan lah, Yes. mau 100. Ya, satu abatan lah kira-kira. Oh, Satu abad lama ya? lebih Lama dong. Terus? Kalau untuk berkembangnya itu dari kapan? Iya. Kalau untuk perkembangan sih teater ini ya di akhir tahun 90-an. Yang ngalahinnya ngalahin seni Madihin. Oh, Madihin. Madihin seru Yang padahal. pakai rebana itu ya? Iya. Itu kesenian Terus Banjar yang juga dikemas tapi lucu. Komedi. Pantun-pantun gitu Iya, ya? bersaut-sautan. Iya. Seru ya kesenian Banjar ya gitu. Jadi dari situ berkembangnya. Terus ini tuh kapan sih Mamanda ini kayak mulai dilupakan gitu, mulai kayak mau punah itu? Apakah ada? Kalau emang ada itu kapan? Kalau untuk mulai dilupakan atau punah itu ada. Oh pernah terjadi ya? Masa sekarang sih, masa sekarang ini. Oh ya, makanya bahasa banyak orang bahkan generasi muda yang belum tahu ya. Iya, banyak. Jadi pada masa apa nih? Mulai dilupakan. Pada masa modern. Modern. Era kita Era nih kita. ya. Gen Z ya namanya. Gen Z. Oh, Gen Z ya. Gen Z ya, Gen Z. Gen Z. Oke ya, karena sekarang kan banyak ya muncul yang musik-musik lain atau kesenian modernnya yang lebih modern. yang Jadi lebih kan yang tradisional itu bagus gitu. tersingkirkan. Yang mulai dilupakan ya. Ya, mulai dilupakan. Apalagi kan Mamanda ini udah mulai tidak tertarik ya orang untuk melihat teaternya. Beda banget sama sinetron yang ada di TV-TV, beda. Karena ciri khas Mamanda tersendiri ya, karena kerajaan-kerajaan kan Iya. identik sama masa lalu ya. Heeh. Kalau sekarang kan sudah kita ini hidup di zaman yang berbeda. Berbeda, Mungkin udah. kayak gara-gara itu mulai dilupakan. Iya. Sedih sekali sih soalnya tuh salah satu kesenian Banjar yang khas ya, populer juga dulu, tapi sekarang udah mulai punah. Jadi ini tujuan kita juga ya buat Iya. ada podcast ini supaya banyak generasi muda tahu nih soal teater Mamanda. Iya. Betul. Nah, jadi kenapa sih jadi teater Mamanda ini diciptakan? Terus Ada apa apa alasannya, alasannya? latar belakangnya? Kenapa sih teater Mamanda itu diciptakan? Asal usulnya tuh dulu tuh kan masyarakat pada masa itu kan membutuhkan adanya hiburan. Iya. Tetapi di waktu yang bersamaan mereka juga memerlukan adanya sebuah upacara yang dipadukan dengan hiburan yang sudah ada gitu. Akhirnya terciptalah kesenian teater ini, yaitu Mamanda sebagai bentuk hasil karya dan kreativitas umat manusia seperti itu. Makanya nih ya, teater Mamanda itu ada unsur kerajaan tapi ada komedinya, ada unsur Dicampur hiburannya seperti ya. itu. Paduan. Ya bagus ya. Bagus ya kayak paduannya itu kayak tanpa menghilangkan keaslian dari ciri khas Banjar tersendiri. Tapi sayangnya sekarang udah mulai punah itu tadi. Iya, Sayang banget padahal. karena perkembangan teknologi juga yang pesat dan globalisasi juga ya Itu sih yang membuat paling besar ya. teater Mamanda ini mulai dilupakan. Iya, bahkan kita aja kayak teman-teman kita aja banyak yang belum tahu kan. Mamanda itu apa? Iya. Mama Iya, Mama Anda ya. Mama aku. Iya, mamanya mana gitu. Mamanda mamanya mana. Masih banyak yang kayak mensalahartikan Mamanda itu lah. Padahal dalam segi bahasa itu kan artinya berbeda dalam Berbeda bahasa sekali. Banjar yang sering kali kita Gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Terus gimana sih? Maksudnya di mana nih teater Mamanda ini biasanya dipentaskan atau dilakukan lah? Dipentaskan
menyaksikan sendiri itu ada 2 aliran ya buat Mamanda itu aliran Batang Banyu sama aliran Tubau. Ada 2 alirannya ya berarti ya. 2 aliran. Nah kalau untuk Batang Banyu sendiri itu dipentaskannya tuh di perairan atau sungai daerah Banjar. Unik ya, karena selama ini kita nggak pernah lihat ya kayak drama. Iya, di yang, sungai. yang di sungai ini mungkin ciri khas Kalimantan Iya, Selatan kan juga ya. seribu sungai ya. Iya, seribu sungai. Banjarmasin itu Betul. seribu sungai, makanya Iya. Dikemas seperti itu di sana. Betul. Terus untuk aliran yang selanjutnya, Aliran Tubau itu ini lahirnya tuh pada tahun 1937. oh lama juga. Iya sih. Bisa Iya. buat Berpuluh-puluh tahun ya. Iya. Gelar gitu kan. Lanjut. Kalau aliran yang kedua ini ya, dipentaskannya di mana nih? Untuk aliran ini dipentaskannya itu di daratan. Oh di daratan. Di daratan. Oh, berarti ada Kebalikan ya dari Dari yang Batang Banyu tadi kan di perairan sungai ya. Kalau ini di daratan tuh di mana nih? Maksudnya lebih spesifiknya tuh di mana? Kalau misalkan teater yang daratan ini ya, Di daratan. ya bisa di lapangan, mungkin halaman, ada festival mungkin. Iya, Kayak di panggung. Iya di gitu ya, panggung-panggung bisa panggung juga. kesenian, ya. Intinya dia berbanding terbalik sama yang di perairan tadi. Kalau perairan kan di pinggir-pinggir sungai. Tapi yang nggak pasti di kerajaannya langsung nggak Ya ya? enggak ya. Enggak dong. Cuman propertinya gitu, dekorasi Oh. panggungnya juga berpengaruh gitu. Dekorasinya sesuai kayak Iya. kerajaan, suasana kerajaan gimana yang Betul. mendukung ceritanya tersendiri kayak gimana gitu ya. Iya kayak gimana ya seperti itu, benar-benar. Kalau dalam teater Mamanda itu alurnya gimana sih alur cerita dalam teater Mamanda itu? Oke, Mamanda ini sering mengangkat kisah kehidupan masyarakat terdahulu ya. Ya juga perjuangan kemerdekaan, kritik sosial, sama politik yang sedang berkembang. Cerita dalam teater ini juga banyak yang bisa diambil hikmahnya. Seperti adat istiadat, sejarah, dan kritik atas ketimpangan dalam pemerintahan atau masyarakat sekitar. Oh berarti teater Mamanda ini sebuah sejarah yang mengisahkan tentang sejarah juga ya? Iya, betul. Unik banget sebenarnya ya. Mau kita kulik lebih dalam lagi. Biasanya kalau teater itu kan pasti ada properti atau dekorasi Iya, atau betul. busana tata rias yang digunakan oleh setiap pemain ya, pasti ada pemainnya ya, yang jadi tokoh-tokohnya. Nah, kalau Mamanda ini gimana nih ciri khas dekorasi atau tata busananya? Oh ada dong. Jadi untuk dekorasi panggung dan busana teater tradisional Mamanda menggunakan dekorasi panggung yang realistis dalam pertunjukannya. Oh realistis yang menyerupai Menyerupai tapi bukan di kerajaan asli, bukan tempat asli tapi menceritakan mirip lah. ya. Iya, mirip persis gitu. Jadi itu tuh seperti hutan, pantai, kerajaan, rumah, kebun dan sebagainya. Dekorasi ini disesuaikan dengan kondisi latar belakang cerita yang diangkat. Oh berarti nggak mesti di kerajaan terus ya? Nggak mesti sih sebenarnya, nggak mesti. Cuman kebanyakannya ceritanya berdasarkan kerajaan-kerajaan. Cuman ada juga gitu menceritakan misalkan di pantai ya tadi seperti. Berarti kan kembali ke masa dulu kan masih alami ya tempatnya ya, masih banyak hutan. Ya beda, nggak ada bangunan-bangunan. Iya, bangunan tinggi. pencakar. Ya, segala macam. Sedangkan untuk busananya sih para pemain teater Mamanda menggunakan pakaian tradisional khas Banjar, Kalimantan Selatan. Unik kan? Unik banget. Teater Mamanda ini unik sekali ya. Selain ya, meskipun ya ini teater Mamanda ini persoalan tentang kerajaan, tapi ya masih ada unsur-unsur yang bisa menghibur masyarakat. Menghibur ya. masyarakat. Jadi nggak terlalu kaku. Makanya tadi diciptakan teater Mamanda ini ya. Selain sebagai bentuk upacara juga memadukan tentang hiburan ya untuk masyarakat pada masa itu. Makanya nggak salah lagi sih, dulu itu teater Mamanda ini populer, terkenal kan, sempat puncak ya kan, berkembangnya sangat pesat saat itu. Tapi ya itu tadi sekarang udah mulai punah, udah mulai pudar, tergerus sudah dia hilang. Tergerus oleh perkembangan zaman. Kita nggak bisa nyalain zaman juga ya, Iya, karena kan ya kita juga seharusnya ya kita sebagai generasi muda ya melanjutkan. ya meneruskan, melestarikan kembali lah ya. Betul. Soalnya jujur aja ya kalau selama ini aktor sendiri ya, saya sendiri kayak masih sering jarang ya lihat
di sekolah itu ada pentas tentang teater Mamanda. Tuh. Jarang banget. Bukan jarang lagi tuh hampir nggak ada. Iya, hampir nggak ada sama sekali. Bener. Jujur aja selama SMP 3 tahun nggak pernah lihat Iya. ada yang kayak aksi atau pensi teater Mamanda. Padahal itu salah satu kesenian Banjar yang sangat populer, terkenal, khas juga gitu. Apalagi Sayang kan sekali. kalau ada ya kadang beberapa sekolah yang ada pelajaran muatan lokal kesenian Banjar itu kan kurang juga ya sekarang, apalagi semakin tingginya kita sekolah ya mulai Harusnya ada sih, ya kan, harusnya meskipun ada. secara teori kan jadi kan ada wawasan juga Iya. ya. Kalau sekarang anak-anak muda banyak yang nggak tahu tuh teater Mamanda itu apa. Bahkan tarian-tarian tradisional kesenian lain pun anak-anak nggak tahu gitu. Yang padahal udah sering seperti panting itu juga banyak yang nggak tahu karena ya kurangnya itu tadi dari sekolah juga sebenarnya. Nah, berakhir sudah ya podcast kita pada hari ini. Wah, sedih banget ya kita harus berpisah. Iya. Padahal seru banget Udah ya. seru banget. Seru-serunya nggak nyangka ya kita mengulik padahal tentang sejarah teater Mamanda yang itu masa lalu tapi bisa seseru ini ya nanti ya. Ya, terima kasih kepada Ya, terima kasih. bintang tamu Iya, kita kami hari juga ini. terima kasih udah diundang gitu. Kami harap ya kita semua ya pastinya berharap kalau teater Mamanda ini lebih dipandang oleh masyarakat apalagi bagi para generasi muda umur-umur Milenial. ya milenial atau Gen Z ya kita sebutnya Iya, kalau pada Gen Z. di era kita ya. Sekali lagi terima kasih lagi buat para bintang tamu kita. Iya, nggak apa-apa dong. Ya kami juga berterima kasih kepada Mbak-mbak yang udah mengundang kami di acara yang super berspesial gitu di sini. Semoga kedepannya kita juga bisa lebih sehat. Pokoknya bisa lebih sehat lagi ya. Protokol tetap dijaga. Dipanggil dari Ya, di luar soalnya di Surabaya, di Bandung mulai naik ya, naik lagi gitu. Ya. Takutnya kita nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa belajar Aduh, sejarah sedih dong. banget. Semoga juga tujuan podcast diadakan podcast kita tentang sejarah teater Mamanda ini bisa tersampaikan dan terwujud ya. Betul. Bisa melestarikan kembali lah istilahnya ya. Dan menambah wawasan kepada para generasi muda dan setiap kalangan ya, semua kalangan ya. Iya, tentu semua kalangan. Mamanda dan tidak hanya terbatas pada orang-orang di Kalimantan Selatan saja, tapi juga di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Dikenal dunia teater Mamanda nantinya akan lebih berkembang lagi. Diharapkan lebih kembali lagi masa-masa kejayaannya itu. Waduh, sangat diharapkan sih. Nah, selesai sudah nih sesi podcast kita hari ini tentang teater Mamanda. Jika ada sumur gelandang, bolehkah kami menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, bolehkah kami bertemu lagi? Di situ ada pantun juga nih, pantun burung irian. Burung Irian Cendrawati. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Paper baby,